Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga kami jumpai Anda dalam kondisi yang sehat senantiasa bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Kita berjumpa kembali dalam program Dialog Khusus edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2015. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada Dialog Khusus kita kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kemampuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja dalam pengupahan. Mengenai pengupahan, perusahaan dan pekerja merupakan dua hal yang sangat menarik untuk kita bahas karena di kondisi Indonesia yang sedang mengalami krisis, melemahnya nilai rupiah di mata dolar Amerika Serikat tentunya sedikit sebanyaknya berimbas kepada perusahaan dan para karyawan. Bagaimana pengupahannya? Dan antara perusahaan dengan karyawan tentunya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu kita akan coba bahas pada dialog khusus kita kali ini. Bersama tiga narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Edi Darmawi, Sekjen DPP Apindo Riau. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Kabar baik Pak Edi? Alhamdulillah baik. Baik, kemudian yang kedua ada Pak Ruzaini, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Disnaker Transduk Riau. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ruzaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Sehat ya Pak Ruzaini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ada Pak Nursal Tanjung, Ketua KSPSI. Ini Riau Pekanbaru nih Pak? Provinsi Riau. Provinsi Riau. Selamat sore Pak Nursal. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, sehat ya Pak Nursal ya? Alhamdulillah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sembari kita berbincang-bincang, kami juga undang atensi Anda untuk bergabung, memberikan pertanyaan atau tanggapan, komentar-komentar Anda terkait dengan topik yang kita angkat pada dialog khusus kita kali ini, kemampuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja dalam pengupahan di 0761 787086, 0761 787086. Saya pertama ke Pak Edi terlebih dahulu, dari Sekjen DPP Apindo Riau. Ini kan terkait dengan kemampuan perusahaan, kemudian kesejahteraan pekerja dalam pengupahan ini ada dua unsur yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Pertama perusahaan, kemudian pekerja. Dan melihat kondisi Indonesia saat ini yang memang berada dalam kondisi krisis, melemahnya rupiah di mata dolar Amerika Serikat, tentunya ada pengaruh-pengaruh tersendiri terhadap kemampuan perusahaan dalam membayarkan upah terkait dengan kesejahteraan pekerja. Bagaimana dari pengusaha sendiri melihat kondisi sekarang ini dalam kemampuan perusahaan membayarkan upah kepada pekerja? Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Rizal. Pak Rizal. Ya, kita jelas itu punya dampak yang cukup serius ya bagi kemampuan perusahaan dalam memberikan upah ataupun kesejahteraan buat karyawan atau pekerja. Hal ini kondisi perekonomian saat ini secara nasional juga itu mengalami penurunan. Bahkan di Riau sendiri baru kali ini dari sekian tahun penurunan daripada perekonomian di Riau cukup bahkan di angka minus. Ya. Jadi ini sangat berdampak sekali. Bahkan dolar yang saat ini sudah hampir mencapai 15.000 itu juga sangat mempengaruhi sekali buat dunia usaha, terutama dari sektor industri. Iya. Industri di sini di Riau maupun di daerah lain ya tentunya akan mengalami kondisi-kondisi cukup berat, terutama di sektor importir ya, di perusahaan pelaku usaha di sektor yang importir. Tentu mereka akan mendatangkan bahan baku, nilainya pasti menggunakan nilai dolar. Akan sulit nanti akan mereka melakukan kegiatan produksi apabila kondisi dolarnya tidak stabil seperti ini gitu. Kita mendengar bahkan saat ini sudah terjadi ribuan PHK di daerah-daerah lain. Betul. Harapan kita di Riau tidak terjadi seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bersama-sama dengan serikat buruh, dengan pemerintah, bersama-sama kita bagaimana membuat skema, membuat konsep pengupahan sehingga itu akan memberikan keseimbangan antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan. Baik, saya ingin tanya lebih lanjut ke Pak Edi sebelum ke Pak Ruzaini dan juga Pak Nusar ya. Dengan kondisi Indonesia saat ini yang rupiah melemah di mata dolar Amerika Serikat, apakah kemampuan perusahaan mulai menurun untuk membayarkan gaji bagi para pekerjanya? Saat ini tentu akan dirasakan ya. Kita di Riau ini terutama di perusahaan yang bergerak di bidang sawit juga akan mengalami kondisi penurunan ya, harga sawit yang anjlok benar. Banyak karyawan-karyawan kita, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di Riau ini usahanya di bidang sawit. Tentu ini sangat berdampak sekali, Pak. Ya nantinya kita akan coba melakukan suatu
survei. Iya. Karena ini kan di Dewan Pengupahan sudah ada yang bekerja untuk menentukan upah itu. Untuk Riau sendiri, Pak Edi, untuk Riau sendiri dampaknya seperti apa? Ya. Pasti ini sangat sangat besar sekali dampaknya ya. Kondisi perekonomian saat ini. Kita bisa melihat dari beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak baik itu di sektor industri maupun di luar, di sektor jasa, sangat-sangat berdampak sekali, Pak. Apalagi serapan dari anggaran dari pemerintah kita daerah cukup kecil ya, itu juga akan terjadi suatu kehilangan pekerjaan, kemudian juga tentu maksud kami ya, mereka tidak bisa melakukan kegiatan usaha, kontrak-kontrak juga semuanya di cancel, ya tertunda. Tentunya ini akan berdampak kepada pekerja juga. Akhirnya pekerja tidak melakukan pekerjaannya, tidak ada upah, akan mengganggu kemampuan pekerja itu sendiri atau daya beli pekerja dan masyarakat akan terganggu juga. Baik. Saya ke Pak Nursal sekarang, Ketua KSPSI Riau ya, melihat kondisi Indonesia saat ini dan juga sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Edi bahwa memang ketika kita sedang dalam krisis saat ini ada semacam kegoyangan ya Pak Edi ya di tubuh pengusaha untuk bagaimana bisa mencoba melihat dan bangkit kembali ketika dalam Indonesia dalam kondisi saat ini. Dari KSPSI Riau, bagaimana melihatnya? Iya, terima kasih. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Edi, dengan harapan agar kejadian PHK itu tidak terjadi bagi para pekerja di Riau. Nah, dari informasi sampai saat ini, PHK itu bisa dikatakan untuk saat ini belum terjadi di Riau. Itu mungkin juga dikarenakan kegiatan usaha yang di Riau ini itu lebih banyak ke arah sektor. Yeah. Sedangkan kita sama-sama ketahui upah sektor upah sektor itu lebih baik daripada UMK. Ya, UMK. Nah, kemudian kekuatan daripada jenis usaha yang ada di Riau itu lebih tinggi ya, daripada yang di daerah-daerah Jawa. Mereka usaha-usaha yang ada di Riau ini agak berskala besar, lebih berkekuatan. Sehingga kita berharap dengan kondisi yang ada tersebut, kejadian-kejadian PHK yang sampai jutaan di Pulau Jawa itu tidak terjadi di Riau. Baik. Cuma hal yang malah yang mengkhawatirkan kami dengan kondisi real yang terjadi di lapangan, kami malah bukan lari ke sana, tetapi kami melihat kondisi saat ini bicara tentang upah itu pelaksanaannya banyak yang terjadi. Jangankan diharapkan kita bicara tentang upah yang seharusnya lebih luas pemahamannya, kata suatu perhatian daripada pengusaha, yang upah minimum saja masih banyak pengusaha-pengusaha yang nakal, ya, sehingga hak daripada para pekerja itu belum dapat sesuai yang telah digariskan oleh aturan, ketentuan, dan undang-undang. Baik, jadi Pak Nusa mengatakan masih banyak pengusaha nakal yang belum membayarkan hak pekerjanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, di sini saya sangat mengharapkan sekali peran daripada organisasi pengusaha bagaimana menyikapi tentang pengusaha-pengusaha yang nakal itu. Baik. Jadi pengusaha itu yang nakal itu bisa yang lebih banyak itu yang tumbuh itu kan yang menengah sampai kecil. Nah, ini perlu perhatian karena yang menengah sama kecil ini serapan tenaga kerjanya juga luar biasa. Ada laporan yang sampai ke Pak Nursal bahwa bukan hanya ada laporan. Mungkin kalau seandainya kita nggak usah jauh, kita jalan beberapa meter saja, kita ketemu kegiatan usaha, itu coba kita lihat upah atau kompensasi ya yang gaji yang diterima oleh para pekerja itu masih di bawah aturan ketentuan yang ada. Baik. Nah, kita jalan ke mall SKA atau mall Ciputra, itu pekerja-pekerja itu gaji mereka ataupun toko-toko yang ada di Jalan Nangka itu gaji mereka jauh di bawah masih di bawah ketentuan yang Berarti ada. masih banyak pengusaha yang tidak taat aturan. Iya. Baik, bicara mengenai aturan. Nah, ini yang saya mintakan supaya istilahnya Apindo juga
berperan dalam ini, Baik. terutama juga pembuat kebijakan Baik. atau regulasi, ya Disnaker. Baik. Sayang kasihan nih dong. Kita dengarkan Oke. pendapat dari Disnaker Transduk Provinsi Riau karena juga hadir pada kesempatan ini. Ini suara dari pekerja ya KSPSI Provinsi Riau, Pak Nusa Tanjung. Pak Nusa ini bagaimana menanggapinya? Katanya masih banyak pengusaha yang nakal yang belum membayarkan gaji pekerjanya sesuai dengan aturan. Kita pengen dengar aturannya seperti apa. Silahkan Pak Ruzani. Ya, tentu kalau kita kembali kepada masalah upah, tentu upah tidak terlepas daripada aturan yang ada. Tentu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, diatur di pasal 88 tentang upah. Upah ada upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten kota, dan ada upah sektor. Yang ada di Riau ada 4 sektor, berarti sektor perkebunan, karet, dan juga sektor migas. Memang Riau sangat lain dengan daerah lain, provinsi lain, karena Riau tidak mengatur masalah upah sektor informal, cuma kita mengatur masalah sektor formal saja, maka itu mengaculah kepada UMK. Apa yang disampaikan oleh Pak Nusal tadi, memang beliau selaku daripada mengayomi daripada pekerja, tentu dia berharap apa ya regulasi yang sudah ada yang menjadi satu kesepakatan bagi kita. Karena munculnya upah bukan serta-merta muncul oleh pemerintah, tapi itu diramu atau dirapatkan atau dirumuskan atau disidangkan dari Dewan Pengupahan. Itu munculnya angka upah itu kan berdasarkan KHL, kebutuhan hidup layak. Yang dilakukan survei oleh kawan-kawan kabupaten kota menjadikanlah acuan daripada penetapan upah minimum yang nanti akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Itulah menjadikan acuan daripada UMK Kabupaten Kota. Sementara upah minimum provinsi itu nanti dari data KL 12 kabupaten kota itulah menjadikan acuan juga bagi kita untuk menentukan upah minimum provinsi. Tapi perlu kita ketahui, upah minimum itu tidak melihat hanya sebatas KL. Tapi ada faktor-faktor lain yang kita lihat, apa yang disampaikan oleh pihak pengusaha tadi mungkin faktor bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, bagaimana peningkatan produktivitas tenaga kerja kita, ya itu banyak faktor-faktor. Bagaimana juga masalah produksi, hasil produksi yang dicapai. Jadi memang sangat banyak permasalahan faktor-faktor yang betul-betul menjadikan perhatian kepada kita. Alhamdulillah sampai saat ini upah di Riau memang kita pernah berjuangkan ya. Satu contoh, memang di tahun 2012 kita memang sangat signifikan Riau menjadikan contoh upah sektor migas yang naiknya 42%. Itu luar biasa. Nah, itu untuk sektor migas dan upah sektor perkebunan yang dulunya hanya cuma lebih kurang 1,68 sekarang sudah mencapai 2.125.000 rupiah. Ini memang Riau termasuk kalau masalah upah itu termasuk baik kawan-kawan daripada serikat pekerja yang mewakili Dewan Pengupahan, baik dari Apindo yang mewakili Dewan Pengupahan, betul-betul sangat punya perhatian terhadap bagaimana kesejahteraan buruh, termasuk banyak bicara masalah upah minimum, Tapi maunya kita sebetulnya pemerintah, karena pemerintah ini kan hanya bicara upah minimum, Anda sebagai jaring pengaman. Upah itu kan banyak faktor-faktor upah lain, upah lembur termasuk upah selama cuti termasuk upah. Maunya itu kalau memanglah teman-teman ya daripada serikat pekerja, serikat buruh dengan Apindo bisa berkomunikasi dengan baik, harusnya inilah dibikin standarisasi atau analisa-analisa bagaimana setiap sektor yang disampaikan oleh Pak Nursal tadi itu menjadikan acuan ke depan bersama-sama kita. Seiring sejalan dengan pemerintah kan hanya mengimbangi aja Pak. Kalau ini ya oke, win-win solution bagus ya. Berarti kita tidak bicara mengenai upah minimum lagi. Kalau sebetulnya gitu. Jadi kalau kita bicara, tadi saya bilang pemerintah itu mengapa pemerintah dulu sebelum upah minimum keluar, kalau tidak salah saya tahun 2006 atau sebelumnya, itu pemerintah tidak pernah mengatur upah sektor dulu Pak ya. Upah sektor itu berdasarkan jabatan-jabatannya. Satu contoh macam di Chevron. Painter itu upahnya lain, grade 1, grade 2 beda. Carpenter beda lagi grade 1, grade 2 Pak ya. Supir, SIM A, SIM B beda. Tapi karena kondisi-kondisi yang seperti itu, maka berubahlah sistem pengupahan itu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nusal. Kalau untuk menjaga suatu peraturan yang dikeluarkan, ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu harusnya kan bersama-sama kita yang pelaksana, yang membuat,
yang merasakan sama-sama menjaga bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Ruzaini, Iya. saya kembali ke apa yang disampaikan oleh Pak Nursal tadi, bahwa kata Pak Nursal banyak pengusaha-pengusaha yang masih nakal, belum membayarkan hak pekerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada sanksi ataupun ada vonis tersendiri? Tentu ada yang namanya regulasi atau peraturan itu, namanya lagi Pergub ya, peraturan gubernur itu tentu ada sanksi. Iya. Karena di Undang-Undang 13 2003 sanksi pidana dan sanksi administratif itu harus dilakukan. Tapi tentu sekarang itu sebatas kalau yang nama kita dari pemerintah, khususnya Dinas yang bidang tenaga kerja Provinsi Riau di seluruh yang ada kabupaten kota, itu kan pihak yang mengawasi, ada yang pengawasi. Memang dinas juga, tapi namanya bidang pengawasan ketenaga kerjaan. Karena itulah dia nanti akan mengawasi jalan enggak produk-produk hukum atau regulasi-regulasi yang memang betul-betul dijalankan enggak oleh Sanksinya seperti apa, Pak sanksi Ruzaini? administrasi denda. Denda? Denda dan administrasi bisa mencabut izin kepada perusahaan itu. Kan begitu, Pak. Sama kurungan pidana. Kenapa? Di dalam ketentuan perlindungan upah itu ada namanya PP nomor 881 tentang perlindungan upah. Yang harus dibayar tuh, setiap orang bekerja wajib bayar upahnya. Baik. Gitu. Baik, sembari kita berbincang, kita undang pemirsa di rumah dimanapun saja berada untuk bergabung di 0761 787086, 0761 787086, karena memang sangat menarik sekali bicara mengenai pengupahan ini. Pak Nursal, agak ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya, Ya. banyak yang ingin saya sampaikan. Satu lagi kita juga tahu tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang hubungan industrial. Ya, di situ disampaikan bahwa